kembali, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau hari ini kita dapat beribadah dengan udara segar kita nikmati sesudah kemarin hujan, tadi malam hujan, ya puji Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini masih di dalam kerangka besar bulan ini, bulan Juni ini terkait dengan keluarga. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang saya berjudul Tuhanku dalam rumahku. Rumahnya tanda petik, ya. Tuhanku dalam rumahku. Sebagai pendahuluan, bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, konsep atau pemahaman mengenai Tuhan menyertai aku, Immanuel, ya. Tuhan adalah andalanku. Itu sangat dekat dengan telinga kita dan mulut kita. Itu gampang diucapkan, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk menerapkannya. Kita mengakui betul bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, juga Tuhan menyertai saya dan saudara. Itu konsepnya di sininya. Tapi seringkali saya dan saudara tidak mudah untuk saya sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Mazmur 127 adalah sebuah kesaksian real dari seorang raja yang sangat hebat. Raja Israel yang kedua, yaitu Raja Salomo. Ya. Nanti akan kita lihat seperti apa kehebatannya. Tetapi seorang raja yang hebat luar biasa itu, yang sampai sekarang kelihatannya tidak ada yang menandinginya kehebatannya itu, dia tetap mengakui bahwa mengandalkan Tuhan dalam rumahnya, dalam rumah tangganya, dalam hidupnya adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dia berkata bahwa kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Nah, belajar dari kesaksian Raja Salomo ini, mari kita akan melihat mengapa di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam studi saudara yang masih studi, dalam pekerjaan saudara yang sudah bekerja, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang pertama, mari kita baca bersama dan kita aminkan bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Amin. Ayat 1 sampai 2 dulu, ya. Nah, saudara bisa lihat dari dua ayat ini ada satu kata yang diulang. Kata apa? Sia-sia. Sia-sianya kenapa? Jikalau bukan Tuhan. Ya. Mengapa dalam hidup saya dan saudara, dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saya dan saudara, Tuhan harus kita andalkan, harus kita hadirkan, dan benar-benar kita hadirkan dan kita percayai dalam hidup kita. Sebab kata firman Tuhan melalui Raja Salomo, tanpa Tuhan sia-sia. Latar belakang teks firman Tuhan ini dari ayat 1 awal sudah dijelaskan. Nyanyian Ziarah Salomo. Karena ini sebuah nyanyian, saya tidak tahu lagunya aslinya kayak apa, jangan tanya. Ya. Tapi jelas Mazmur ini dinyanyikan untuk ziarah. Kemungkinan adalah dinyanyikan oleh bangsa Israel yang ditanda petik, yang digubah, yang dikarang oleh Raja Salomo ketika bangsa Israel berziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi ada saatnya di mana seluruh bangsa Israel di seluruh tanah Yudea, Yehuda, ada saatnya mereka datang ke
Yerusalem, ke kota Yerusalem, terutama ke Bait Allah. Dan lagu ini kemungkinan waktu itulah dinyanyikan. Jelas di sini nyanyian ziarah Salomo. Lagu ini, Mazmur ini diwahyukan oleh Tuhan melalui Salomo, melalui nyanyian, ya, melalui nyanyian yang digubah oleh Salomo. Raja Salomo adalah raja yang terhebat, raja kedua dari bangsa Israel. Karena kehebatannya, sampai sekarang minimal 3 agama besar, agama samawi di dunia ini mengenal orang ini, mengenal raja ini. Yang pertama orang Yahudi, agama Yahudi jelas mengenal siapa? Salomo, Raja Salomo, bukan nabi ya. Orang Kristiani, Kristen dan Katolik yang mendasarkan pada Alkitab kita tahu persis Raja Salomo. Orang Islam yang mendasarkan hidupnya atas dasar Al-Quran mengenal Raja Salomo sebagai Sulaiman. Kehebatannya luar biasa, kekayaannya, ya. Di masanya lah Bait Allah dan rumah atau kerajaan bangsa Israel dibangun semegah-megahnya. Kebijaksanaannya terkenal, Bapak Saudara masih ingat ya? Bagaimana bijaksananya Salomo, Raja Salomo ketika ada 2 orang ibu yang rebutan bayi anaknya, 1 mati. Salomo berkata, ambil bayi yang masih hidup, belah jadi 2 supaya adil bagi kepada 2 orang. 1 ibu, iya itu bagus, sang raja bagus. Yang 1 menangis, sudah saya serahkan kepada dia. Oke, berikan kepada ibu. Kebijaksanaannya luar biasa. Istrinya juga luar biasa kan. Ya, kalau saudara sebut itu sebagai kehebatan. Ya, luar biasa. Tidak ada yang menandingi sampai sekarang menurut saya. Tetapi raja yang hebat yang luar biasa itu memberikan sebuah kesaksian. Yang saya simpulkan dari ayat 1 dan 2 itu. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Kitab Amsal, saudara juga mengingat, sia-sialah segala sesuatu jikalau bukan dengan Tuhan. Segala pekerjaan itu sia-sia jika tanpa Tuhan. Nanti akan kita lihat bagian-bagiannya. Nah, andalkan Tuhan. Yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai tempat naungan hidup. Ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Siapa sudah punya rumah? Gak usah angkat tangan. Siapa yang punya tempat tinggal? Kalau tidak ada ya kebangetan. Kalau seumpama saudara ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, yaitu ya tempat tinggal. Diwakili dengan sebuah kata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kita tahu bahwa rumah bukan sekedar tempat tinggal. Ya. Rumah adalah tempat di mana saat saya dan saudara berteduh dari hujan dan panas. Tetapi jangan pernah lupa, di rumah itulah saya dan saudara memiliki banyak waktu. Ya. Di rumah kita lah saya dan saudara secara tidak sengaja saya dan saudara belajar banyak hal dalam rumah itu. Apalagi rumah tangga. Rumah adalah tempat naungan hidup. Dengan kata lain, mari kita menjadikan Tuhan di dalam Yesus Kristus ini sebagai tempat naungan hidup kita yang paling utama, yang melebihi segala-galanya. Saya dan saudara bisa mengandalkan naungan hidup kita kepada rumah secara fisik. Bisa. Karena rumah saya tahu, rumah begitu penting. Rumah secara fisik. Tapi jangan pernah lupa, kadang-kadang rumah itu pun bisa hangus sekejap mata. Oke? Saya dan saudara bisa menaruhkan harapan kita kepada naungan hidup kita kepada pekerjaan. Sebab kalau tidak bekerja tidak mendapatkan uang. Betul. Tetapi jangan pernah menjadikan pekerjaan karir kita menjadi satu-satunya naungan atau tempat kita bernaung berharap melebihi kita berharap kepada Tuhan. Sebab pekerjaan itu juga akan bisa hilang sekejap waktu.
dan yang lain yang tidak usah saya sebutkan. Lalu yang kedua, mengandalkan Tuhan sebagai penjaga hidup dalam hal kenyamanan, keamanan hidup. Bagian yang kedua, ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Gambarnya adalah Salomo mengidentifikasikan Allah Tuhan Yahweh itu sebagai pengawal kota, sebagai tentara kota. Zaman itu, ya, letak kekuatan sebuah kota salah satunya adalah terletak kepada benteng, tembok, ya, tembok pengaman. Makanya saya dan saudara di Jogja masih juga tahu tembok Jogja, ya kan? Seperti itu. Dan yang kedua adalah soal tentara yang mengawal. Tapi Raja Salomo, yang saya yakin Yerusalem jelas sudah ditembok kuat, tentara Israel jelas tidak kekurangan. Tapi dia tetap mengakui, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan atau meletakkan harapan kita yang lebih kepada Tuhan dalam berkarya. Istilah yang digunakan ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Di sini nampaknya menurut saya tafsiran saya, sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam, dikaitkan dengan makan roti. Ini terkait dengan soal apa yang dilakukan ketika duduk, ketika berdiri, dan ketika sampai jauh malam. Menurut saya adalah apa yang dikerjakan terkait dengan roti, terkait dengan makan, terkait dengan kebutuhan. Bekerja keras, banting tulang. Ada yang berkata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya nggak tahu itu bagaimana, tapi ya itu memang peribahasa gitu ya. Jungkir balik, tidak kenal malam, tidak kenal siang, pokoknya seperti itu. Dalam hal berkarya, dalam berkarir. Tapi menurut Tuhan melalui Raja Salomo, tanpa Tuhan itu sia-sia. Penerapan bagi saya dan saudara praktis. Yang pertama, jangan sekali-kali saya dan saudara mengandalkan diri sendiri. Atau mungkin mengandalkan orang lain. Anak-anak, saudara, anak-anakku sekarang mungkin masih ada dalam tanggung jawab orang tua yang membiayai hidupmu. Tapi saya mengajak, jangan pernah anak-anakku mengandalkan orang tuamu lebih dari Anda mengandalkan Tuhan. Karena ada saatnya orang tuamu tidak bisa diandalkan. Kita sebagai orang tua, mari kita jangan pernah mengandalkan apapun juga, kedudukan kita, pekerjaan kita, kehebatan kita, apapun, lebih dari kita mengandalkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan itu, ada saatnya akan hilang, lepas. Dan ingatlah, kesia-siaan nilai segala sesuatu jika tanpa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara bisa berkata, Pak, itu orang bisa hebat tanpa Tuhan, itu orang bisa kaya tanpa Tuhan, itu bisa ini, itu lebih dari itu. Oke, tetapi jangan pernah lupa, di mata Tuhan, segala sesuatu yang tidak kita dasarkan kepada yang paling utama, Yesus di dalam hidup saya dan saudara, di mata Tuhan itu tidak ada nilainya. Sehingga dalam pengharapan hidup saya dan saudara, tanpa Tuhan sia-sia. Itu yang pertama. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam hidup saya dan saudara, dalam pekerjaan dan studi? Karena tanpa Tuhan tidak ada nilainya. Yang kedua, ayat 2b dan ayat yang ketiga,
Kita akan membaca bersama dan kita aminkan. 1, 2, 3. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, kata kuncinya adalah di ayat 2b, sebab ia memberikannya pada waktu tidur. Lalu yang terakhir ayat 3. Anak lelaki dan buah kandungan adalah upah. Upah itu juga pemberian kan ya. Itu. Nah, dari bagian ini saya menggarisbawahi kenapa saya dan saudara dalam membangun rumah tangga kita, membangun studi kita, membangun karir kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat atas kita. Tuhan itu berkuasa atas kita, atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas rumah tangga kita. Berdaulat di atas segala sesuatu. Ya. Tuhan yang berdaulat memberi kepada saya dan saudara. Ya. Tuhan berdaulat juga untuk mengambil. Karena Tuhan berdaulat. Ayat 2b, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nanti akan kita lihat apa artinya ini. Gitu ya. Lalu juga ayat yang ketiga, nampaknya dalam konsep Alkitab, anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara itu adalah pemberian Tuhan. Kepercayaan Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang tua. Yang perempuan tidak usah iri hati, sebab di sini katakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Lalu yang perempuan pusaka apa ini? Bukan. Ini konsepnya adalah karena Yahudi. Ya, ayat ini diwahyukan pertama kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu sistemnya patriark, ya, sistem bapak, sistem laki-laki, sehingga mereka memberikan tanda petik penghargaan khusus atau lebih kepada kaum laki-laki. Kalau menggunakan marga ya ikut marga bapaknya. Itu konteksnya. Tetapi menurut saya adalah baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dalam konsep Alkitab itu adalah pemberian Tuhan kepada keluarga demi keluarga. Kepercayaan Tuhan kepada keluarga demi keluarga. Ya. Tuhan memberikannya. Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Tuhan berdaulat atas karya saya dan saudara. Ayat 2b tadi konteksnya adalah terkait dengan 2a. Sia-sialah orang yang sejak bangun pagi-pagi, uduk-uduk bahasa Jawanya ya, sampai jauh malam untuk makan, untuk mendapatkan penghasilan. Lalu sebab ia memberikannya kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Wah sudah ada mulai, kalau begitu kita tidur aja yuk. Wong Tuhan memberikan pada waktu tidur. Berbahagialah orang yang hobinya tidur. Ya. Menurut saya bukan begitu. Memang ada macam-macam taksiran berkaitan dengan diberikannya pada waktu tidur. Ada yang menafsirkan bahwa ini mungkin berkaitan dengan pengalaman Raja Salomo dalam mimpi. Ya kan? Dalam mimpi dan lalu diberikan hikmat. Mimpi itu kan waktu tidur kan. Saudara sambil makan mimpi kan enggak mungkin. Ya, itu begitu ya. Ya, itu. Tapi saya menafsirkan demikian. Tuhan itu memberikan pertolongan, Tuhan memberikan tanda petik berkatnya kepada saya dan saudara itu, tepatnya itu sebenarnya kita tidak tahu. Mungkin kita berdoa, sudah lama berdoa, tapi kita diberikan itu sebenarnya waktu kapan? Bisa saja pada waktu kita tidur kan, di mana waktu kita tidak tahu apa-apa. Betul kan, waktu kita tidur kita nggak tahu apa-apa kan. Kalau temanmu tidur lalu saudara gini pun nggak tahu dia. Mau apa kan pun nggak tahu dia. Ya, nggak tahu. Itu tafsiran saya bahwa Tuhan memberikan itu tepatnya kapan, itu adalah di waktu yang sebenarnya kita tidak tahu persis. Karena apa? Kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Hidup, pekerjaan, bahkan rumah tangga pun sebenarnya tanpa Tuhan bisa.
Buktinya apa? Ada orang yang tidak percaya pada Tuhan, bisa melakukan ini itu, bisa sukses ini itu dan sebagainya. Orang yang bekerja keras banting tulang bisa, ya. Tetapi jangan pernah lupa, sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, jangan pernah lupa, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia punya kedaulatan untuk memberi, tetapi juga ada saatnya dia berdaulat untuk mengambil. Dia berdaulat untuk menahan, tapi juga dia berdaulat untuk menolong kadang-kadang di luar pikiran kita. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu itu. Tuhan mampu melakukan dengan caranya sendiri karena dia berkuasa. Bisa melalui karya kita secara normal, artinya Tuhan, contohnya, Tuhan memberkati kita mencukupkan kebutuhan kita karena kita bekerja. Tapi juga Tuhan bisa melakukan, memberikan pertolongan atas kebutuhan kita di saat saya dan saudara mungkin mencari pekerjaan susah, mencari kesempatan susah, tetapi Tuhan masih bisa melakukan. Karena dia berdaulat. Tuhan pun bisa melakukan segala sesuatu tanpa melalui usaha kerja kita. Bahkan saya tidak menakut-nakuti. Tuhan pun bisa menggagalkan apa yang kita kerjakan. Karena dia Allah yang berdaulat atas kita. Kenyataan pada kita seringkali, saya pun kadang-kadang, mulut kita bisa berkata saya mengandalkan Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Tapi secara praktis kadang-kadang kita mati-matian sebenarnya mengandalkan diri sendiri. Atau mengandalkan orang tua, atau mengandalkan pihak lain. Ya. Dan kadang-kadang saya dan saudara mengandalkan Tuhan kalau sudah kepepet. Mentok sana, mentok sini tidak ada, ya sudah akhirnya mengandalkan Tuhan. Saudara, ini sedang saya berikan tes kepada saudara. Saudara bayangkan, tutup mata boleh, melek boleh. Ya, Anda naik mobil, terserah saudara nyetir atau hanya numpang nggak apa-apa. Ya, berjalan dari barat ke timur, barat itu sana, timur sana. Lalu mobil ini akan berbelok ke sebelah kanan, berarti ke selatan. Ya, 90 derajat. Jalannya neklek, nyunuke. Perhatikan baik-baik, mobil yang saudara setir dan saudara tumpangi akan berbelok 90 derajat. Saya bertanya, ban manakah yang tidak berfungsi waktu itu? Dari barat ke timur lalu belok ke kanan, ke selatan. Ban manakah yang tidak berfungsi waktu berbelok? Kiri depan, kiri kanan? Kiri belakang atau depan atau kanan depan, kanan belakang? Ban mana yang tidak berfungsi? Ban serep. Kena deh saudara. Ketika berbelok pun semuanya berfungsi kan? Berfungsi. Yang tidak berfungsi adalah ban serep. Betul. Karena waktu itu ban serep tidak dibutuhkan. Ya. Maksud saya adalah jangan kita menjadikan Tuhan itu seperti ban serep. Sesudah semuanya diusahakan, dilakukan, tidak ada hasilnya, baru kita butuh Tuhan. Penerapan bagi saya dan saudara. Ingat dan akuilah selalu akan kedaulatan atau kekuasaan Tuhan atas kita. Sebenarnya saya dan saudara ngakui atau tidak, dia sudah berdaulat dan mampu melakukan segala sesuatu atau mampu tidak melakukan. Itu kedaulatan Tuhan. Sebab itu, andalkan kekuasaan kedaulatan Tuhan. Dan jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu.
Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan saya dan saudara? Ya, karena tanpa Tuhan sia-sia. Karena Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Lalu yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca dan kita aminkan. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kata kuncinya ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Harus mengandalkan Tuhan sebab ada kebahagiaan yang akan kita peroleh. Ya, berbahagialah, diberkatilah. Itu sama. Ya. Yang pertama, saya dan saudara diajak oleh Salomo, oleh Tuhan melalui Raja Salomo. Bagaimana kita menilai dan bersikap terhadap anak-anak kita, para orang tua. Calon-calon orang tua nanti ketika diberikan anak. Ayat yang ketiga, terulang seperti tadi, jelas. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Kepercayaan Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau ada orang tua yang belum diberi anak, ya belum diberi dan belum dipercayai Tuhan gitu aja ya. Kalau saya dan saudara diberikan oleh Tuhan, anak-anak adalah sebuah kepercayaan. Pemberian Tuhan. Kalau namanya pemberian Tuhan, ya memang Tuhan memberi dan lagi-lagi Tuhan berdaulat. Kadang-kadang Tuhan mengambil, bukan kadang-kadang. Ada saatnya di mana Tuhan mengambil. Lalu yang kedua, dalam sebuah gambaran. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Apa artinya ini? Ya. Salomo seorang raja memberikan gambaran. Orang-orang muda di tangan orang tua itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah ini akan meluncur kemana dia diarahkan. Sekalipun saya tahu bahwa mencapai atau kena sasarannya itu kadang-kadang tidak 100%. Tetapi setahu saya pernah mainan panah-panahan. Saya tidak pernah mengarahkan panah saya ke sana lalu panahnya ke sana gitu. Saya tidak pernah tahu. Saudara pernah tahu gitu? Kalau tahu begitu, saudara yang mungkin salah meletakkan anak panahnya, mungkin terbalik atau gimana. Tapi setahu saya anak panah itu kalau kita mengarahkan ke barat misalkan, mungkin tidak 100% kena sasaran, tetapi arahnya pasti ke sana. Dan anak panah itu akan tergantung kepada kemana dan seperti apa pahlawan itu mengarahkan. Dalam gambaran seperti itu, saya dan saudara diingatkan bahwa salah satu tugas orang tua adalah mengarahkan anak-anak. Mendidik anak-anak, mengajar anak-anak, mengarahkan anak-anak. Lalu, kalau itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, ingat waktu itu pahlawan itu senjatanya ya salah satunya senjata utamanya adalah panah. Belum ada senjata api, belum ada. Tapi kalau berbicara tentang tentara dan senjata, hal yang sangat kuat yang saya garis bawahi adalah hal kesiapan, kesiapsediaan. Ya. Pernah saudara melihat tentara lalu membawa senjata lalu dia begini-begini? Kalau nggak percaya saudara, kalau ke arah sana lalu ada pintu AAU di sana, ada pos penjagaan di sana itu kan. Tentara itu di sana selalu siap. Setahu saya selalu siap begini. Ada orang atau tidak, ada musuh atau tidak, ayam yang lewat atau apapun dia tetap siap. Ini terkait dengan senjata. Ini berarti bahwa
Orang tua, saya dan saudara. Saya menjadi orang tua baru 25 tahun. Ya. Bapak Ibu ada jauh di atas saya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian. Anak-anak bagi saya dan saudara adalah pemberian kepercayaan Tuhan. Yang kedua, saya dan saudara, Bapak Ibu punya tugas untuk mengarahkan anak-anak kita. Ya. Saya dan saudara Bapak Ibu harus selalu siap untuk hal ini. Lalu apa hasilnya? Menurut Salomo, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya ini. Dia siap. Tabung panahnya penuh, artinya siap. Diberkatilah atau berbahagialah para orang tua yang memang siap dan melakukan tugasnya untuk mengarahkan, mendidik anak-anak. Penerapan sederhana bagi saya dan saudara, bagi orang tua. Mari kita menerima anak kita sebagai pemberian Tuhan. Anak kita seperti apapun, kaya apapun. Mari kita terima anak-anak itu sebagai anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak usah membanding-bandingkan dengan anaknya Pak Lurah, apa anaknya tetangga, tidak usah. Itu anak kita, mari kita terima sebagai pemberian Tuhan. Yang kedua, didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan. Ya, karena itu salah satu tugas kita, mengarahkan. Dan saya mau berkata, Pak, ada yang berkata, Pak saya itu sudah jueh. Apa itu namanya? Sudah bosan. Dia berkata, bibir saya sudah 1 meter Pak. Itu kalau orang Indonesia Timur biasanya membesar-besarkan gitu. Tapi saya mau mengingatkan, jangan pernah bosan dan jangan pernah menyerah untuk mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Karena itu tugas kita. Bagi anak-anak, nilailah diri Anda bahwa Anda adalah pemberian Tuhan bagi orang tuamu. Ya. Anda adalah pemberian kepercayaan Tuhan bagi orang tuamu. Tidak usah banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Ya. Karena kita tidak bisa milih orang tua kita kan. Gitu. Yang kedua, bersedialah atau terimalah didikan orang tuamu di dalam Tuhan. Ada yang berkata, tapi mama itu cerewet Pak. Gitu-gitu. Ya kan dia memang tugasnya adalah mencereweti itu salah satunya. Asal cerewetnya dalam Tuhan. Oh, cerewet dalam Tuhan itu gimana? Maksudnya yang dicerewetkan itu sesuatu yang benar, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Dan sebagai anak, jangan bosan menerima didikan orang tua. Para anak yang belum jadi orang tua, saudara boleh bertanya kepada orang tuamu dan bertanya kepada orang tua di sini. Kami orang-orang tua ini pada waktu jadi anak pasti ada yang pernah dididik. Bukan, maksudnya dididik keras oleh orang tua. Saya pernah dipukul oleh mamaku. Ya. Pak Agus pernah Pak? Benar pernah. Pak Agus itu anak tunggal padahal. Ya. Bu Endang pernah dipukul. Dicubit? Tidak, bukan anak yang baik, soleh ini. Ya. Tapi kalau saya mau saudara bertanya kepada para orang tua akan memahami. Seandainya saya tidak dididik, seandainya saya tidak dicubit, seandainya saya tidak dipukul, saudara pasti berpikir, kenapa orang tua mukul anak? Kenapa orang tua sampai nyubit anak? Saudara pasti sudah berpikir, ya kan? Kan tidak ada orang tua yang anaknya bagus-bagus, udah kan gak ada. Mesti karena nakal, karena ngeyel, karena keras kepala. Dan karena didikan itu, karena tanda petik kalau ada orang tua yang keras, itu
menjadikan saya dan saudara seperti ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seseorang, dia berkata gini, Mas, sekarang saya baru sadar, kalau saya dulu tidak tidak dikunciin rumah oleh papa saya, kalau saya seumpama waktu itu saya tidak dijaga oleh papa saya untuk tidak pergi keluar malam dan sebagainya, mungkin saya gila katanya. Saya berkata, ya, puji Tuhan, memang sadarnya itu sesudah lama gitu ya. Pada waktu diberikan tidak enak, tidak nyaman. Tapi saya meyakini bahwa tidak ada orang yang dididik, diarahkan, diajarkan, dicerewetin tanda petik oleh orang tua dan itu menjadikan anaknya jahat, menjadikan anaknya kacau, menjadikan anaknya rusak. Percayalah, apalagi didikan, apalagi arahan, apalagi cerewetan tanda petik, itu adalah cerewetan dalam Tuhan. Dan bagi kita semuanya, percayalah, ada kebahagiaan, ada berkat dari Tuhan tersendiri bagi keluarga yang mengandalkan dan mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Ayat tadi berkata, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kenapa pintu gerbang? Jadi pintu gerbang itu tempat berkumpulnya orang. Orang tua ketika anaknya dididik dalam Tuhan mungkin sakit hati ketika dididik dalam itu, tapi sudah menjadi besar dia akan bangga menceritakan anaknya. Oh, anakku yang pertama di sana, anak saya berhasil di sana, anak saya berhasil di sana dan sebagainya. Dan seringkali saya berkata, coba bayangkan kalau ada seorang orang tua, seorang bapak ketika duduk-duduk ngobrol dengan lalu ditanya, Mas, Pak, ya, Mas Agung sekarang di mana? Udah di Jakarta. Ya, di mana? Ya, di Cilangkat. Terus Mas Agus tadi Agung ya, lalu Mas Agus bukan Pak Agus ini. Lalu Mas Agus di mana? Oh, dia di Cilacap. Cilacapnya di mana? Katanya di selatan gitu. Selatannya mana? Katanya masih nyebrang gitu. Lalu dia tuh, ya. Lalu tanya lagi. Lalu Mas Andi di mana? Udah di Jogja, dekat-dekat saja. Di mana? Katanya di jalan Taman Siswa. Taman Siswanya mana? Tahu katanya di mana? Wirogunan. Saudara tahu itu? Semuanya itu penjara, saudara. Itu saya kalau ada orang tua yang begitu mungkin bisa mati kaku. Ya. Tetapi sebaliknya ketika orang tua mendidik anaknya, mengajarkan anaknya dan anaknya itu akan berhasil dalam hidupnya dan sebagainya. Enggak usah diceritain, akan bangga. Ya, gitu. Kayak seorang Madura dia jualan sate di depan Gubernuran Jawa Timur. Pak, berapa lama Pak? Ditanya Pak Jokowi. Berapa lama Bapak jual sate di sini? Oh, sudah lama Pak. Sudah berpuluh-puluh tahun. Bapak sama Ibu anaknya berapa? Ada 3. Yang satu di mana? Oh, di DPRD, di DPR Pusat, Jakarta. Wih, mantap. Yang kedua di mana? Ada di DPR Semarang, Jawa Tengah. Lalu satu? Oh, yang satu dekat saja ada di mana itu? Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan. Wih, hebat Bapak ini ya. Wih, anak Bapak hebat, tukang sate semuanya ada satu di DPRD, satu di mana tadi? Di DPR dan sebagainya. Apa pekerjaan anak-anak? Ya jual sate Pak, katanya. Tapi bagi orang Madura ini, anaknya sukses jadi penjual sate, tetap membanggakan daripada yang di Wirogunan, dari di Cilacap Selatan dan sebagainya. Jauh itu lebih membanggakan, memuliakan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam dirimu, dalam rumahmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Sebab tanpa Tuhan sia-sia. Sebab Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu yang kita kerjakan dan atas hidup saya dan saudara. Dan firman Tuhan menjanjikan kebahagiaan, berkat tersedia bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih
Melalui Raja Salomo yang hebat, Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami menghadirkan dan mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami, dan di dalam totalitas hidup kami. Tolong kami semuanya karena kami tidak mampu tanpa Roh Tuhan yang memampukan kami untuk mengandalkan Tuhan. Tolonglah setiap anakmu, para orang tua tempat ini, untuk terus disanggupkan mendidik, mengarahkan anak-anak dalam Tuhan. Para anak-anak juga Tuhan berkati supaya kami bersedia untuk dididik, untuk diarahkan dalam mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biarlah firman-Mu menolong kami dalam kehidupan kami secara khusus minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdiri bersama-sama dan Pak Gembala akan memimpin di dalam doa berkat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus bukan hanya hadir di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu, tapi juga hadir di dalam rumah tangga kami. Kami tahu ada beberapa keluarga yang mungkin merasa, aduh, ini sudah terlanjur seperti ini. Bapa, kami mendoakan keluarga tersebut. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan masuk di dalam ruang-ruang yang mungkin berantakan, bahkan hancur. Bagikan puing-puing yang mustahil kami bisa membangunnya kembali. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat, kuasa, dan kasih itu, sehingga keluarga yang seperti itu pun bisa dibangun kembali oleh karena cinta-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Barangkali dalam situasi ekonomi yang susah untuk teratasi, sehingga kami seperti keluarga yang rapuh oleh karena suasana kehidupan ekonomi yang menyulitkan. Tuhan, kami diingatkan bahwa semua yang ada di bumi ini diciptakan sebelum manusia. Artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan manusia, dan kami percaya Tuhan masih beracara di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, tapi juga sebagai keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong ekonomi anak-anak Tuhan secara khusus di tempat ini, supaya dipulihkan, dikembalikan, bahkan dibuat jaya bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapak, mungkin sebentar lagi ada orang tua yang sudah merencanakan anak-anaknya untuk studi lanjut, studi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Butuh biaya, butuh banyak hal, Tuhan juga akan menolong. Terima kasih Yesus, terima kasih keluarga-keluarga anak Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terus pikirkan firman Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam keluargamu, sehingga setiap keputusan, setiap langkah, setiap doa dilibatkan Tuhan di sana, maka terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Kristus, kasih sayang Bapa dan penghiburan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga baik itu rezeki, baik itu kehidupan yang harmonis, maupun masa depan, kiranya sungguh-sungguh memberkati, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Amin.